Hai, balik lagi dengan gua Mikail Effendi di channel Review Mikail untuk ngebahas Tensura lagi. Dan kali ini gua bakal ngebahas Tensura Season 4 episode 15. Episode kali ini beda dengan episode sebelumnya karena episode kali ini banyak informasi-informasi baru alias plot hole baru juga karena memang mungkin disiapin buat kedepannya ya. Jadi bakal dijelasin di episode-episode kedepannya, tapi memang udah disiapkan sekarang buat kita tuh memasuki arc baru gitu, yaitu ya finally mungkin gue bisa bilang kalau kita akhirnya memasuki Konoha arc yang gue gak akan jelasin lebih detailnya, tapi itu aja yang akan gue sampaikan. Dan karena banyak informasi kayak gini, jadi pembahasan gue tuh based on anime only ya. Gue bukan membaca light novel, gue mesti peringatin dulu. Jadi apa yang gue sampaikan di sini tuh ya senangkepnya gue aja sebagai orang yang nonton anime only dan juga yang udah pernah kena spoiler lah terkait cerita dari arc ini. Enggak sih, kalau ceritanya enggak, tapi memang salah satu karakternya, spesifik karakternya sih yang pahlawan itu gue memang udah kena spoiler ketika gue awal-awal nonton season 1 nya, seperti yang gue bilang di video Tensura sebelumnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke pembahasannya. Kita mulai dari pembukaan anime ini yang memang menceritakan kejadian 300 tahun lalu di Castilla Luminas ya harusnya ini ya. 5 pahlawan bersama dengan Luminous Valentine. Gue pengen banget nyebutin nama pahlawan ini, tapi gue masih hati-hati karena spoiler. Dan ada janji juga, perjanjian kalau misalnya, oh ya sebelum ada perjanjian itu si pahlawan ini memang ngomongin kalau dia tuh sempat hilang kendali when on rampage gitu, entah apa yang dimaksud. Dan juga dia ngomong kalau misalnya kemungkinan itu adalah split personality-nya dia atau another personality-nya dia, yang itu diceritakan melalui ceritanya Granville yang memang sebagai Seven Luminary itu ada di situ gitu. Ketika nguping lah intinya cerita tentang si pahlawan ini yang katanya tuh hampir mengendali, hingga akhirnya ada janji ke Luminas untuk membuka segelnya ketika waktunya tepat. Jadi disegel sama Luminas dulu, nanti suatu saat di masa depan ketika waktunya tepat tuh dibuka gitu. Entah apa yang mereka memang spesifik ngomongin dan apa yang sebenarnya terjadi sama pahlawan ini. Untuk sementara ini kita belum tahu, gue juga belum tahu jujur, karena ini gue juga lumayan kaget episode kali itu dimulai dengan kayak begini, karena ya gue tahu ini karakter siapa gitu. Pas dimulai kayak gini tuh gue kayak wah, tapi udah, ini kita diceritakan juga dari backstory-nya segala macem dari perspektif Granville yang nguping waktu itu, dan dia juga mengakui kalau kekuatan sosok pahlawan ini tuh di 300 tahun itu luar biasa. Tapi ya habis ngomong dia ketika dia tuh memang membuat perjanjian dengan Luminas, tiba-tiba ngilang gitu. Dan memang benar, dia tuh memang disegel sama Luminas di chamber S-nya dia yang dia tuh selalu telanjang, entah kenapa gue nggak ngerti. Mungkin dia memang masokis atau apa, gue nggak ngerti. Tapi yang menarik di bagian ini sebenarnya adalah bagian, gue tahu ini bagian tuh dipotong dengan mulut doang, tapi itu suaranya tuh pengisi suara Hinata gitu. Yang dimana bilang tak masalah. Ini maksudnya apa? Jujur, sebagai animator gue nggak nangkep. Tapi abis ini kan diputar openingnya, terus ada bagian Chloe, yang Chloe di bawah, si Hinata di atas. Chloe tutup mata, Hinata buka mata. Kayaknya gue harus bikin breakdownnya, gue nggak tahu, gue nggak bisa janji sih. Tapi intinya ada maksud tersembunyi dari tutup mata buka mata itu, dan mungkin itu juga nyambung sama bagian ini gitu. Ya, gue nggak tahu sih gimana gue mengucapkan sesuatu hal yang memang ini bisa jadi spoiler gitu. Ini salah gue juga sih, dulu zaman season 1 gue nyari spesifik tentang karakter ini karena memang ada keterlibatan dengan Tempest gitu, terutama sama Rimuru. Pada akhirnya gue malah ke spoiler lumayan banyak gitu. Ya gue nggak nyangka kalau misalnya adaptasi anime ini sampai season 4, bahkan sampai cerita ini gitu. Gue nggak nyangka bakal sampai cerita ini diadaptasi gitu. Tapi gue mau ngingetin aja, gue nonton season 1 nya tuh 6 tahun lalu gitu, ketika gue tuh masih COVID sih. Iya, COVID awal-awal. Ya gue nonton season 1 nya itu. Pokoknya nggak lama, mungkin setahun kemudian atau berapa tuh gue masuk SMK. Season 2 nya tayang. Nah itu. Jadi memang lumayan lama ketika gue nyari karakter spesifik untuk karakter ini, gue memang lumayan lama gitu lah anunya. Dan gue nggak nyangka kalau 5 tahun selanjutnya season 4 nya tayang, ceritanya juga diadaptasi gitu. Tapi kita lanjut dulu aja. Jadi si Granville itu udah nge-yaping kalau dia punya plan buat ngebuka segel pahlawan ini dengan tujuannya untuk menghancurkan umat manusia, karena dia nggak ada yang dia percaya lagi setelah kehilangan Mariabel gitu, yang dimana Mariabel juga merupakan aset penting gitu untuk kedamaian gitu, terutama kepintaran dia, tanda kutip kepintaran dia itu, terutama ketika kita lihat latar belakang Mariabel yang memang menguasai dataran Eropa dulu.
di dunia nyatanya ketika masuk ke sini ya dia bisa aja gitu ngelakuin hal yang sama gitu. Tapi kita lihat sendiri, terlepas dari kepintarannya Mariabel ya dia tolol gitu menghadapi Rimuru by one gitu. Indikasi kalau si pahlawan tuh ya bodinya tuh ada di Luminous Chamber itu sebenarnya juga masih belum ketahuan dan berbahayanya tuh apa gitu. Tapi plan dia tuh ya dibikin plan lah sama Yuki, kerja sama Yuki buat melakukan hal tersebut gitu, buat mensecure treasure atau harta berharganya Luminous itu gitu. Yang dimana kebetulan di episode ini juga si Yuki itu juga kepikiran buat ngebikin Leon sama si Rimuru tuh bentrok. Karena apa? Nanti gue ceritain di akhir. Karena ini ada bagian yang bikin gue lumayan ya nantilah. Oh ya, ini gue bahas singkat aja tentang primordial trio yang dikasih kerjaan sama Rimuru. Yaitu Staros jadi diplomatik militer yang ketemu anggota dewan gitulah. Ulti menjadi jaksa agung atau misalnya persekutor itu, jadi buat nyari-nyari tersangka atau apa kayak polisi lah kurang lebih lah. Jadi pokoknya nyari-nyari orang jahat itu, dan si Karera jadi mahkamah agung, si jadi hakim gitu loh. Gua nggak tahu mereka bisa jalanin tugas mereka dengan benar atau enggak. Dari latar belakang mereka aja tuh bukan demon yang benar-benar gitu. Kalau Diablo memang dari awal males kan buat ngelakuin gitu, makanya mereka manggil mereka bertiga gitu. Jujur meresahkan, apalagi si Staros sendiri bilang kalau kenapa-napa ya dia pastikan kalau misalnya dia tuh nggak terlibat gitu, nggak diketahui gitu keterlibatannya. Dia mau ngapain aja? Kayak misalnya dia kayak mau bikin, oh nih bermasalah nih, oh gue singkirin, tapi gue nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi disembunyiin gitu. Ini juga gue lompat aja ke bagian dimana kita juga di sekolah ya, di sekolah Tempest gitu, kita juga diperlihatkan wujud manusianya Kumara. Gue masih ingat sih, dia salah satu finger ya, gue lupa middle finger atau apa, middle finger Clayman atau bawahan Clayman lah yang dikasih nama finger itu. Yang udah lama banget anjir, itu season 2 loh, konten season 2 loh, pas Walpurgis loh, kali kita lihat harusnya pas Walpurgis sih, iya. Dan ada juga pertarungan Rimuru versus Chloe yang jadi ini kayak pertarungan mock battle atau latihan doang gitu ya, yang dibawain sama Hakuro dan juga para teman-teman dia di akademi. Chloe beda level kata Rimuru. Well, kita lanjut dulu. Kita bahas main interesting part di episode kali ini ya, mulai dari percakapan si The Clown dan juga Leon sampai Yuki dan Granville. Nah, ini bagian yang mungkin gue agak akan sedikit serius ya. Jadi Granville berencana melepas harta rahasia Luminous dengan bekerja sama dengan Yuki seperti yang gue bilang di awal tadi. Dengan membuka segel pahlawan itu, apakah benar bakalan bahaya? Nah ini masih menjadi misteri juga, apa sebenarnya bahaya dari pembukaan segel body pahlawan itu gitu. Gue masih belum tahu. Dan masih banyak misteri yang dipertanyakan yang semoga, ya bukan semoga sih, harusnya dijelasin lah di next episode lah. Like come on, season 4 tuh punya 50 episode lebih gitu, dibagi 4 core atau 5 core gue lupa. Ya harusnya cukup lah kalau mengadaptasi lebih lengkap arc ini, karena ini penting banget gitu. Kalau nggak diadaptasi dengan benar ya jadi plot yang bolong-bolong gitu. Ya intinya si Granville memang mau juga menghancurkan Demon Lord Rimuru karena ya dia nggak suka aja, bukan nggak suka sih, kayak misalnya menghalangi plan dia lah untuk kedamaian dunia gitu. Dan juga Luminous juga sebagai atasan dia sebelumnya gitu ya, yang dimana mau kerjasama sama Rimuru, jadi dia juga ujung-ujungnya benci gitu. Dan Granville juga bilang kalau dia bakal turun tangan kali ini, jadi dia megang pedang di opening itu memang ada alasannya ya, karena dia bakal turun langsung buat nge-secure hartanya juga sebelum akhirnya Yuki ngambil alih gitu. Sesuai dengan kata Yuki, medan perangnya bakal ada di Lubelios alias di negara kekuasaannya Valentine atau si Luminous lah. Entah bakal gimana yang terjadi, apakah bakal perang lagi? Ya Tensura nggak jauh-jauh dari perang sih. Dan nggak jauh-jauh juga dari meeting, apakah bakal ada meeting? Kayaknya nggak sih, karena jatuhnya ini kan Rimuru kesana kan buat pertukaran budaya ya, yang diminta sama Luminous gitu. Jadi kemungkinan Rimuru kayak datang kayak undangan biasa gitu, kayak undangan ngeteh gitu, datang biasa tanpa bawa pasukan gitu. Tahu-tahu si Yuki bawa pasukan gitu, entah bagaimana. Tapi nggak tahu lah, ini gue ngasal ngomong aja, asal ngangong aja dari penangkapan gue sebagai anime only watcher gitu. Nah, kita akhirnya masuk ke si Leon Cromwell. Dimana si Footman, Laplace, dan Tiara nyamar jadi merchant atau apalah, gue nggak ngerti mereka nyamar sebagai apa, topi segede gaban gitu. Mereka mau nyamar tapi topeng bandutnya masih dipakai gitu kan, ketahuan gitu ya. Itu nyamar yang jelek banget. Setidaknya dibuka lah kan, muka kalian tuh kan nggak ada yang tahu juga kan gitu. Jadi mereka tuh kasih laporan gitu lah, laporan gimana bisnis gitu. Kalau mereka tuh nggak bisa ngumpulin bahan atau merchandise buat summon pahlawan atau calon pahlawan gagal. Bisa dibilang merchandise ya anak-anak itu lah, anak-anak pahlawan gagal atau apa, pokoknya summoner itu. Karena ya pengaruh Rimuru di negara-negara
barat gitu ya, terutama dalam rapat dewan itu, yang mana dia tuh ngebenci ngesaman-saman orang dari luar, dari isekai itu, dan ya melarangnya gitu. Yang dimana ya Leon surprisingly kayak ya udahlah, kita nggak bisa apa-apa. Tapi gimana dengan timur? Dia mempertanyakan di wilayah timur, yang dimana menurut pernyataannya si Laplace juga, kalau misalnya wilayah timur tuh kayak bersiap-siap untuk perang gitu. Entah apa yang mereka rencanakan, tapi kekaisaran timur itu bersiap untuk perang gitu. Nah, Eastern Empire Arc atau Arc Kekaisaran Timur. Gua nggak bisa spoiler banyak. Sebenarnya gue nggak tahu juga itu arc isinya apa selain perang, udah pasti karena judul aja Kekaisaran Timur gitu. Tapi satu hal yang bisa gue kasih tahu ke kalian, spoiler aja, kalau misalnya 3 primordial alias Ultimas, Testarossa, dan Carrera bakal berperan penting di arc Kekaisaran Timur nanti. Yang gue nggak tahu mungkin masuk season 4 atau nggak, gue nggak tahu sih. Tapi itu aja yang gue tahu dari arc Kekaisaran Timur. Kita lanjut, jadi Yuki juga ngeperintahin si Laplace juga secara nggak langsung buat nyebutin nama anak-anak yang diasuh oleh Shizuizawa ya. Itu anak-anak dari akademi yang kita biasa lihat lah. Gue nggak mau Ryota, Gale, Alice, terus Kenya sama Chloe. Yang dimana namanya tuh ngaco semua yang diomongin sama mereka, nggak mirip gitu. Sampai Leon tuh sampai bingung gitu, kayak lu yakin namanya tuh Kurobe bukan Chloe? Jadi Kurobe tuh blacksmithnya sih, kok bisa nyasar ke sana ya namanya. Dan si Leon juga nyebut John juga karena takut ketika perang lawan Kekaisaran Timur banyak yang mati, ujung-ujungnya malah ngesampen John gitu, si Carrera gitu, ke dunia nyata gitu. Yang mana si John juga seperti yang dia bilang di episode sebelumnya, kalau dia tuh mungkin bakal nge-save Rimuru biar mungkin lebih menarik gitu ketimbang ngegangguin si Leon. Gue nggak tahu juga kenapa dia ngegangguin Leon. Sebenarnya agak mikir sih ya, karena si John alias si Carrera tuh udah ada di dunia ini gitu, udah permanen di dunia ini gitu. Dan parahnya lagi dia ada di Tempest gitu, nge-save Rimuru. Jadi agak lucu juga ketika dia bilang dia nggak mau si John itu kesamen, tapi ya Johnnya udah ada di sini gitu, cuma dia nggak tahu aja. Dan ya tujuan Yuki ngasih tahu Laplace buat nyebutin nama anak-anak ini ya buat ngemancing apakah si Leon tertarik atau enggak gitu. Dan ternyata benar, dia beneran tertarik gitu sama nama anak-anak ini. Nah, kita masuk ke drama kontroversi gila nih. Gue nggak tahu sih sebut kontroversi atau enggak, karena jujur gue bingung nanggepinnya kayak gimana. Harusnya gue jadiin thumbnail lah, jadi kalian harusnya udah tahu bagian mana yang gue pengen sebutin. Tapi satu hal yang gue tahu, Leon memang dari season 1, gue lupa memang dijelasin secara gamblang atau enggak, tapi memang dia tuh kayak suka ngesamben karakter-karakter terutama Shizu apa. Pokoknya orang isekai itu buat kayak nyari spesifik satu orang gitu, yang dimana gue sebenarnya nggak tahu juga siapa. Tapi di bagian ini kita akhirnya diperlihatkan oleh seseorang itu. Jadi ketika Leon masuk ke gardennya dia, yang dimana indah sekali, kayak nggak sesuai dengan personality dia sebagai Demon King gitu ya. Kata-kata Demon King di sana memang aneh-aneh sih, apa minter-minter gitu, nggak kayak Demon King langsung serem. Ada chamber, terus di tengah-tengah ada cermin, mirror on the wall, who's the lowliest. Sorry, itu meme yang gue dengar di orang luar negeri, siapa yang paling lowly di antara semuanya. Dan ya di cermin itu ada foto Chloe. Nah yang jadi masalah, dia kan nyari gitu kan, nyari si Chloe ini entah apapun alasannya, dan dia juga bertanya di mana sebenarnya si Chloe. Yang jadi masalah di foto itu foto Chloe pas masih anak-anak. Why? Ya itu foto Chloe yang di akademi Chloe yang sekarang kita lihat itu ya itu fotonya gitu. Entah dari mana dia dapatnya. Kalau dia dapat foto itu berarti dia tahu dong kalau Chloe itu ada gitu. Karena itu foto yang anggaplah baru lah, itu foto Chloe di umur sekarang lah, jadi harusnya dia tahu kalau Chloe itu ada, nggak mungkin foto dari zaman dulu. Tapi nggak tahu sih ini orang juga aneh gitu ya. Gua nggak mau tahu orang like novel mau ngomong apa, tapi ada alasannya bang, tapi dia begini gua nggak mau tahu. Tapi scene ini ketika dia ngelihat fotonya Chloe sambil gitu, sambil nyanyain dia di mana, mau dijelasin kayak gimana pun, ini scene bisa dilihat dari berbagai perspektif yang salah gitu. Gue gak mau nyebutin kata-katanya, tapi PD mungkin itu yang akan gue sebutin aja. Terlepas dari apapun alasannya, ya scene ini memang lucu dan bikin gue kayak what the fuck is wrong with you Leon, like apa Leon kayak Leon, gue ngomongin Leon Cromwell ya, si Demon Lord Leon Cromwell, bukan Leon dari Resident Evil ya, itu beda ya. Tapi
Tapi ya mau dilihat dari manapun, scene ini memang buruk gitu. Bukan buruk karena jelek, tapi interpretasinya tuh bisa, aduh, gue nggak habis pikir lah. Nah, kita lanjut aja. Jadi Luminas juga ngeluh perihal janji Rimuru akan pertukaran budaya seperti yang dibilang kan, mereka menandatangani perjanjian non agresi atau alias nggak konflik gitu, dengan catatan yang pertukaran budaya, makanan segala macam. Yang sampai sekarang tuh Rimuru nggak nepatin janjinya. Kayak mana nih yang lu janjiin? Ya kalian lihat aja di season 4 awal-awal ketika konflik Rimuru sama Grandpa ya, Rimuru emang punya waktu gitu buat stay vacation gitu. Kalau Lubilios kan kagak gitu kan, dia mesti ngurusin si Grandpa dulu. Tempatnya si Mariabel ya, ceritanya si Mariabel itu yang memang bikin konflik gitu. Nah, di pertukaran budaya ini akhirnya Rimuru mau datang ke Lubilios gitu sebagai ya representasi dari Tempest. Nah, ini yang jadi masalah. Mereka tuh anak-anak juga bareng anak-anak akademi, mereka juga pengen ikut, Kumara juga ikut, bareng Chloe juga. Cuma ngingetin aja, kalau Yuki kan tadi bilang kalau dia mau kerja sama-sama Grandpa buat ngebuka segel alias ngecuri harta berkarunnya si Luminas. Yang dimana dibilang medan perangnya ada di Lubilios. Udah pasti ini berdua bakal konflik Rimuru sama Grandpa. Harusnya ya, gue nggak tahu apakah bakal konflik lagi sama Yuki karena memang Rimuru masih menaruh kecurigaan gitu sama Yuki. Tapi ya intinya bakal bentrok lagi gitu di kasih Luminas. Gue nggak tahu bakal spesifik bakal kayak gimana, tapi gue nggak sabar ya. Belum lagi sama si Leon yang nggak tahu gimana caranya si Yuki nabrak Leon sama Rimuru ya. Gue nggak tahu ya gimana planning dia. Gue tahu memang kartu asnya tuh di Chloe-nya, tapi bagaimana gitu adaptasi, apa dia bakal kayak mancing si Leon buat datang ke gila sih kalau misalnya mancing Leon buat datang ke kasih Luminas juga, gila sih, 3 faksi berantem di situ. Tapi nggak tahu sih kalau yang masalah Leon, gue nggak tahu sama sekali. Nah, kita lanjut ke bagian terakhir yang sebenarnya udah kita lihat berkali-kali dari Vision of Coleus. Terus di season 3 entah kenapa si Luminas tuh punya hobi telanjang, dan dia di chambernya itu sambil meluk patung esnya si pahlawan itu yang dibekuin ya, di freeze atau bisa dibilang disegel lah. Entah kenapa dia punya fetish kayak begini, gue juga nggak ngerti. Tapi ada pernyataan menarik di bagian ini, yaitu dia bilang apakah Rimuru bakal mati dan ada sesuatu yang berubah gitu. Jadi mungkin sekian aja dari gue untuk membahas Tensura season 4 episode 15 ini. Banyak sebenarnya yang jadi main highlight dari episode kali ini. Informasinya juga padat banget. Untuk pacing sebenarnya biasa aja. Walaupun memang kalau misalnya ngomongin informasi yang kayak ditabrak di satu episode ini memang lumayan banyak gitu. Dan akhirnya nimbulin plot hole banyak juga yang semoga dijelasin ke depannya. Dan ya terlepas dari itu banyak juga momen lucu, unik, dan juga Leon, ya ampun. Tapi ya yang pengen gue sampaikan aja, gue gak sabar buat nunggu kelanjutannya. Gue gak sabar bagaimana ngeliat adaptasi kali ini tuh, di adaptasi terutama Chrono Arc ini. Karena harusnya kita udah masuk Chrono Arc ya, karena pahlawan aja udah ditampilin gitu. Jadi sekian dari gue, terima kasih, sampai jumpa di video Tensura lainnya. Bye bye. Leon harus dipenjara.